Apoteosis Chapter 2020, Sword Without. Di antara keempat dewa, kayunya adalah yang paling luas, dan cahayanya adalah bagian atas tiang utama kayunya, yang setara dengan bidang kecil di dewa-dewa. Pendekar pedang itu membangun kota dewa 16 di sekitar puncak tiang utama. Luo Zeng berpartisipasi dalam putaran kedua pemutaran kota Shen, yang terletak di tepi tiang utama, nama Lanjian Sencheng. Awalnya setelah melewati putaran kedua pemutaran film, Luo Zeng harus tinggal bersama Nan Yuhua dan dewa-dewa sejati lainnya yang melewati putaran kedua pemutaran film, dan kemudian mengantarnya ke rumah leluhur pendekar pedang, Huajian Sencheng. Berkelahi. Namun, dengan kedatangan Yu Taibai, baik Luo Zeng dan Luo Wei telah menjadi kasus khusus, dan mereka dapat pergi ke Huajian Sencheng terlebih dahulu. Lagi pula, menurut aturan keluarga pedang, setiap raksasa memiliki kuota, Anda dapat langsung berpartisipasi dalam pertempuran. Keluarga Luo dulunya adalah raksasa, dan pulau terapung dari keluarga Luo tidak jatuh ke lautan waktu. Ini masih raksasa. Di sebelah utara kota pedang, sebuah istana dengan keluarga pedang yang khas. Luo Zeng menatap dinding Sucanggao. Di dinding, sebuah pola misterius digambar. Setiap pola adalah aksi dari pedang dewa sejati. Gambar tidak hanya jelas, tetapi metode pedang yang digunakan juga sangat misterius. Himpunan ilmu pedang ini sangat kuat bahkan di ranah para dewa, tapi ini hanya mural. Luo Zeng melihat foto-foto itu dan penuh pujian. Luo Wei duduk di dua langkah di sebelahnya, sikunya di atas kepalanya, menatap kakaknya yang tidak jauh berada dalam kebingungan. Yu Taibai berkata sama-sama setelah tubuh Luo Zeng, pendekar pedang itu disebut pemain pedang. Di jalan Kendo, tidak ada orang yang bisa membuat perbedaan. Sayang sekali itu terlalu pedantik, katanya. Hidup dan gelengkan kepalanya. Berbicara tentang busuk, apa yang kamu bicarakan? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Taibai tersenyum tipis dan berkata segera, pendekar pedang mengejar Souren, serta pedang hati, yang sangat menyolok. Ketika saya mendengar ini, Luo Zeng tidak setuju. Menilai dari pendekar pedang yang dihubungi Luo Zeng, hampir semuanya jujur dan baik hati, yang cukup langka di dunia. Aku tidak mengerti arti dari saudara laki-laki, Luo Zeng bingung. Yu Taibai menghela nafas dan melihat mural di istana dan berkata, keluarga Mois yang tidak diserang adalah sempurna karena pemikiran Souren, dan pada akhirnya perkembangan mereka jauh lebih sedikit daripada keluarga Oriental. Apakah ukuran tanah etnis benar-benar berarti bahwa mereka tidak sebaik itu? Tanya Luo Zeng. Kamu mengerti maksudku secara tidak sengaja, kata Yu Taibai samar. Souren ini mengatakan bahwa itu menciptakan kebajikan wanita. Pada awalnya, guru berharap untuk bergabung dengan pendekar pedang. Jika pedang itu menolak, para pendekar pedang menolak, para dewa tidak akan menemukan ini. Krisis, sekarang, aku masih ingin memaksa pendekar pedang untuk mengikutinya, dan akhirnya kembali ke titik semula. Harga yang dibayarkan jauh lebih besar daripada yang asli, dan peluangnya bahkan lebih memalukan. Dengan kata-kata ini, Luo Zeng mendengarkan beberapa awan di kabut. Tapi mungkin masih mengerti bahwa ketika aliansi ayah dan raksasa, pendekar pedang bisa memilih untuk menembak. Apalagi dengan kekuatan keluarga pedang pada saat itu, memang memenuhi syarat untuk bertarung melawan aliansi raksasa. Pendekar pedang itu akhirnya memilih diam. Pada titik ini, Yu Taibai agak marah setiap kali dia mengangkatnya. Tuan saudara memaksa keluarga pedang untuk datang ke pengadilan? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Taibai mengangguk dan menyipit dan berkata, ya, benar, bukan karena aku memaksakan pendekar pedang. Itu adalah kenyataan ilmu pedang, dan sekarang pendekar pedang itu harus cemas di dalam, katanya, matanya mengarah ke pintu istana. Yang pertama, mencibir, ini lebih mendesak dari yang saya kira. Orang tua yang tidak memiliki jejak pedang telah datang. Suara itu baru saja jatuh. Gerbang istana tiba-tiba terbuka. Setelah dua baris pendekar pedang memasuki istana, mereka berdiri dengan rapi di bagian dalam gerbang dan mengatur dua baris. Lalu ada seorang lelaki tua yang berjalan di sini. Sikap pria tua yang mengesankan ini hanya tampilan biasa, seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia. Dalam tubuh yang tidak setinggi itu, ada alam semesta besar yang mengintai di dalamnya, dan tak terhitung makhluk sekunder yang hidup dalam tubuhnya untuk membesarkan dan memelihara. Sage. Setelah lelaki tua itu diperhatikan, mata Luo Zeng sedikit bersinar. Orang bijak pendekar pedang, Luo Zeng telah melihat di luar larangan waktu, dan orang suci itu bertanya pada dirinya sendiri tentang keberadaan pendekar pedang itu. Magang yang baik yang diajarkan oleh Luo Wei, seorang lelaki tua, yang tidak sopan kepada orang bijak, dapat digambarkan sebagai dosa besar, kata lelaki tua itu setelah menatap Yu Taibai. Luo Zeng, Luo Yi bangkit dan memberikan ritual kepada orang suci itu. Sepertinya orang tua ini adalah pedang yang dikatakan Yu Taibai. Yu Taibai tidak memiliki sikap hormat, tetapi dengan samar berkata, telinga orang tua itu sensitif. Tidak ada jejak pedang dan tidak ada perbandingan dengan Yu Taibai. Matanya yang dalam menyapu Luo Zeng, dan sepertinya Luo Zeng tidak terlalu penting, dan akhirnya jatuh pada Luo Wei. Ini harapanmu. Ditatap oleh seorang suci, Luo Wei sedikit bingung, hampir terbiasa mencoba bersembunyi di belakang Luo Zeng. Namun, setelah menyadari beban yang dia pikul, Luo Hao benar-benar berdiri dari belakangnya. Dia berdiri tegak dan mengangkat kepalanya. Matanya semua ekspresi serius. Yah, Yu Taibai mengangguk. Pedang itu memandang Luo Wei sebentar, dan mengulurkan tangan dan mengambil pedang panjang. Dia mengguncang pedang panjang dan langsung ke Luo. Di tanah tanpa serangan, mustahil untuk mengumpulkan dan membunuh. Tapi ini adalah situs pendekar pedang itu. Siapa yang tahu apa yang dimiliki orang suci itu? Tetapi melihat adegan ini, Luo Zeng tiba-tiba tenggelam di wajah, hanya ingin mengambil langkah di depan Luo Wei, di sebelah Yu Taibai untuk berhenti. Jangan takut, dia tidak akan menyakiti keponakannya. Yu Taibai tidak akan menyakiti Luo Wei.
Ketika dia memikirkannya, Luo Zhengcai mundur. Luo Wei berdiri diam di tempat yang sama, dan sepasang mata besar yang tenang menatap pedang tanpa jejak. Panggil. Dalam waktu singkat, ada sedikit kabut putih di mata Luo Wei. Angin sepoi-sepoi melayang di sekitarnya. Momentum tak terlihat menyebar. Arti sebenarnya dari Tao. Luo Zheng merasakan momentum pelarian adik perempuannya, dan tiba-tiba mengerti beberapa hal. Pedang ini tampaknya menggunakan beberapa cara untuk menguji makna sebenarnya dari Tao. Luo Zheng tidak yakin niat macam apa yang telah ditumbuhkan kakaknya. Namun, ia akhirnya mahir dalam makna alami Tao, berdiri di sela-sela. Dia memperhatikan bahwa Luo Wei takut untuk memahami arti sebenarnya dari pintu itu sampai ke ujung jalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Pedang di tangan pedang terus mendekat. Bo. Ketika dia 3 kaki jauhnya dari Luo Wei, semua orang mendengar ujung pedangnya mengunggah air mata seperti kain. Tampaknya momentum yang dikeluarkan Luo Hao terputus oleh pedang tanpa jejak. Setelah melihatnya, Luo Hao hanya menutup matanya dan menundukkan kepalanya dan diam-diam melafalkan sesuatu. Segera, momentum yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih dan lebih intens, dan laju kemajuan tanpa jejak pedang semakin lambat dan lambat. Namun, pada akhirnya, pedang itu masih di depan dahi Luo, dan kemudian pedang itu tidak memiliki jejak pedang panjang di tangannya, dan pedang panjang itu menghilang di antara kedua matanya. Pedang itu mengangguk tanpa jejak, menggelengkan kepalanya lagi, dan memandang Liu Taibai. Ini benar-benar bagus, tapi, itu tidak mencapai janjimu.